誰でもない限り単なる空想。Yoi Sobat Delur, kali ini kita akan mereview sebuah film Jepang yang dirilis tahun 2007 berjudul Kisaragi. Kisaragi adalah film yang mengambil latar dalam satu ruang dengan durasi sepanjang hampir 2 jam. Jangan anggap film ini akan membosankan dulu sob. Justru sebaliknya, film ini akan memiliki alur cerita dengan plot twist tak terduga. Bukan hanya 1 atau 2 plot twist, tetapi memiliki plot twist yang berlapis-lapis. Setiap hampir 10-15 menit, sobat akan disajikan plot twist tak terduga. Bercerita tentang 5 orang pria yang berkenalan di internet dan mengaku fans berat dari seorang artis bernama Kisaragi Miki yang mengadakan pertemuan untuk mengenang kematian Kisaragi Miki 1 tahun yang lalu. Siapakah sebenarnya mereka? Apakah mereka ada hubungannya dengan Kisaragi Miki dan juga kematiannya? Penasaran? Kita langsung saja masuk ke reviewnya. Tapi ingat sob, hati-hati karena video ini mengandung spoiler. Scenes dibuka dengan menampilkan seorang pria pemilik akun bernama Guru yang menyewa sebuah tempat dengan ruang yang tidak terlalu besar. Guru sedang merias ruangan itu sambil menunggu kedatangan 4 orang tamu yang dikenalnya di internet dan mengaku sebagai penggemar berat artis terkenal bernama Kisaragi Miki atau disapa Miki yang telah meninggal dengan melenyapkan nyawanya sendiri pada 1 tahun yang lalu. Mereka sepakat untuk kopi darat dan mengadakan acara mengenang 1 tahun kematian Miki sambil memamerkan koleksi-koleksi barang-barang merchandise Miki yang mereka miliki masing-masing. Tak lama datanglah seorang pria gembul culun dan mengenalkan dirinya sebagai pemilik akun bernama Yasuo. Namun Yasuo harus kembali pergi karena kue pai yang telah ia siapkan untuk disantap bersama tertinggal di toko tak jauh dari tempat itu. Yasuo pun berpamitan pada Guru untuk mengambilnya. Sepeninggal Yasuo, tiba-tiba datang lagi seorang pria perlente yang berapi-api mengenalkan dirinya sebagai pemilik akun bernama Snake. Demikian selanjutnya datang lagi seorang pria parubaya yang tampak smart dan mereka menebaknya pria itu adalah pemilik akun bernama Oda Yuji. Tak lama datang lagi seorang pria yang telah cukup berumur yang bertingkah aneh dan langsung memisahkan diri dengan yang lainnya. Pria itu mengenalkan diri sebagai pemilik akun Strawberry Girl dan mengenakan sebuah bando di kepalanya. Kini lengkaplah tamu-tamu Guru, yaitu Yasuo, Snake, Oda Yuji, dan Strawberry Girl. Dari kelima pria itu, hanya Yasuo yang memakai nama asli untuk akunnya. Setelah mengenalkan dirinya masing-masing, Yasuo berpamitan lagi pada semuanya untuk membeli setelan jas, karena hanya Yasuo satu-satunya dalam acara itu yang tidak mengenakan setelan jas. Selepas Yasuo pergi, Guru mulai memamerkan koleksi miliknya pada Oda Yuji, Snake, dan Strawberry Girl. Ia memamerkan koleksi debut Miki pertama kali, serta wawancara Miki dengan koran di sekolah Miki yang belum pernah diekspos ke media. Guru juga memamerkan surat balasan yang ditulis Miki untuk Guru atau surat penggemar yang dikirimkan Guru pada Miki. Rupanya selama 3 tahun sob, Guru mengirimkan surat sebagai penggemar kepada Miki setiap minggunya. Mungkin sudah 200 pucuk surat penggemar yang ia kirimkan pada Miki. Surat balasan Miki itu berbunyi, "Saya selalu terdorong oleh surat-surat yang kamu kirimkan. Bahkan ketika pekerjaan begitu berat, surat-suratmu begitu memotivasiku untuk semangat tetap bekerja keras. Ini adalah harta karunku lebih berharga dari nyawaku sendiri." Begitulah bunyinya kira-kira sob. Nah, Snake yang kagum dengan koleksi Guru itu merayu Guru untuk menukar surat balasan Miki milik Guru dengan sebuah foto asli Miki berlatar di sebuah toko dengan seorang pria berambut punk di belakang Miki. Guru sepakat dan akan memberikan salinan surat itu pada Snake. Mereka juga melihat sebuah foto manajer Miki yang biasa dipanggil Fatby. Mereka tidak terlalu suka dengan Fatby. Mereka mengejek Fatby yang selalu tampak mengelap keringatnya meski di musim dingin. Oda Yuji berkata, apakah mereka semua sudah melihat foto-foto polos Miki yang tak berpakaian? Oda dengar album foto itu sudah dirilis, tapi yang lain tidak setuju. Guru berkata bahwa lipatan mata Miki yang sangat begitu indah itu saja sudah cukup, jadi tidak perlu lagi melihat foto Miki yang polos. Strawberry Girl yang melihat foto Miki koleksi Guru akhirnya menangis mengenang Miki. Oda Yuji tiba-tiba bertanya, apa kira-kira alasan Miki harus mengakhiri hidupnya sendiri? Guru menjawab,
mungkin pekerjaannya tidak berjalan seperti keinginan Miki dan itu mungkin menekan Miki sehingga ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Oda Yuji membantah dan memberitahu bahwa sudah 1 tahun sejak kematian Miki, ia menyelidiki alasan mengapa Miki mengakhiri hidupnya. Beberapa kali ia datang ke TKP dan bertanya pada orang-orang yang berhubungan dengan Miki. Hingga akhirnya Oda Yuji sampai pada satu kesimpulan bahwa Miki meninggal karena dibunuh seseorang. Semua terkejut mendengar penjelasan Oda Yuji dan mereka mulai semangat untuk mengetahui siapa pelakunya. Yasuo yang baru tiba dan telah memakai setelan jas yang baru dibelinya mulai ikut bergabung. Guru pun menelaah kembali berita kematian Miki di koran koleksinya yang memberitakan bahwa pada tanggal 4 Februari 2006 seorang artis idola bernama Kisaragi Miki yang sedang menghadapi masalah dengan pekerjaannya. Dalam keadaan putus asa, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di apartemennya. Ia meninggalkan pesan dalam mesin penjawab manajernya yang berbunyi, "Aku tidak berhasil, saya lelah, terima kasih untuk semuanya, sampai jumpa." Setelah ia meninggalkan pesan terakhirnya itu, ia menuangkan minyak ke seluruh ruangan apartemennya dan membakarnya dengan korek api. Penyebab kematian Miki diketahui karena teracun oleh karbon monoksida dengan seluruh luka bakar di tubuhnya. Dalam diskusi itu, Strawberry Girl terus menutup telinganya seolah tak ingin mendengar pembicaraan mereka semua mengenai Miki. Oda Yuji yang sudah melakukan investigasi selama 1 tahun sejak kematian Miki akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kesimpulan pihak kepolisian di berita itu adalah salah, karena sebenarnya seseorang telah menghabisi nyawa Miki dan membakar apartemennya untuk menghilangkan jejaknya. Pesan yang ditinggalkan Miki di mesin penjawab manajernya dilakukan Miki atas tekanan dari pelaku itu, dan pelaku itu adalah seorang penguntit yang selalu menguntit Miki atau mengawasi Miki. Yasuo yang mendengarnya tersedak wepa yang sedang dinikmatinya. Ia pun berpamitan untuk ke toilet. Oda Yuji pun akhirnya melanjutkan analisanya bahwa ada seseorang yang mencurigakan terlihat beberapa kali, dan seminggu sebelum kematian Miki ada tanda-tanda seseorang masuk melalui jendela kamarnya ketika Miki sedang pergi. Tidak ada barang berharga yang hilang, bahkan piring-piring kotor Miki dicuci oleh pelaku dan kasur Miki telah dirapikan oleh pelaku. Oda Yuji mendapatkan semua informasi itu dari Fatbi, manajer Miki. Guru yang tidak sependapat dengan penjelasan Oda Yuji menganggap bahwa keterangan Fatbi, manajer Miki, adalah hanya sebuah hipotesa untuk menutupi kesalahannya atas peristiwa tewasnya Miki, karena polisi tidak pernah menerima laporan tentang adanya penguntit dari pihak Miki. Oda Yuji pun bertanya mengapa guru begitu yakin. Guru pun mengeluarkan rencananya dan mengenalkan dirinya yang ternyata adalah anggota kepolisian di Metro Departemen Divisi Umum. Guru sudah menelaah semua data tentang Miki dan tidak ada satu laporan pun tentang adanya penguntit Miki. Guru yang memang awalnya juga mencurigai kematian Miki bahkan sama sekali tidak menemukan adanya bukti pembunuhan Miki. Oda Yuji tetap bersikeras bahwa Fatbi mengatakan padanya bahwa Fatbi telah memberitahu polisi tentang adanya penguntit, tetapi polisi tidak berbuat apa-apa. Itu kenapa mungkin tidak ada laporan soal penguntitan Miki. Jika saja polisi mau menanggapi keterangan Fatbi tentang adanya penguntit, mungkin kematian Miki dapat dicegah. Strawberry Girl yang sudah tidak tahan lagi mendengar kematian Miki yang diperdebatkan memutuskan untuk pergi meninggalkan acara itu. Namun ia ditahan dan didorong oleh Oda Yuji. Oda Yuji berkata bahwa ia akan memberitahu siapa penguntit itu. Penguntit itu adalah Strawberry Girl. Oda Yuji sengaja memberikan ide untuk diadakan acara ini karena ia sudah lama mencurigai Strawberry Girl dari posting-postingannya mengenai Miki. Sebuah postingan Strawberry Girl menyebutkan tentang lilin beraroma, sementara Fatbi pernah memberitahu Oda Yuji bahwa Miki menyukai lilin beraroma dan menyalakannya setiap malam sebelum tidur. Strawberry Girl juga pernah memposting tentang karakter kartun Lucky Capi, dan Miki memang sangat menyukai karakter kartun Lucky Capi serta mengkoleksinya. Semua barang itu berada di dalam kamar Miki. Selain itu, saat penguntit masuk, tidak ada barang berharga yang hilang. Namun ada satu barang Miki yang tidak dapat ditemukan oleh Fatbi setelah penguntit itu masuk, yaitu bando Miki. Semua pun langsung memandang Strawberry Girl yang selama ini memakai bando di rambutnya.
Strawberry Girl tidak lagi dapat berkutik. Ia pun akhirnya mengakui bahwa 2 minggu sebelum berita kematian Mickey, benar ia pernah melihat jendela apartemen Mickey terbuka saat Mickey pergi dan hendak membantunya untuk menutupnya. Namun akhirnya ia masuk ke kamar Mickey dan membantunya membereskan apartemennya yang berantakan. Namun semua itu dilakukannya bukan karena menguntit. Dia hanya ingin memperhatikan Mickey. Bahwa benar juga ia melihat lilin beraroma dan barang-barang berkarakter laki capi di kamar Mickey. Di sana ia juga mengakui bahwa melihat sebuah gudang dan lemari yang berisi pakaian kotor dan pakaian dalam Mickey. Sebelum pergi, Strawberry Girl hanya mengambil bando Mickey untuk kenang-kenangan pribadinya. Setelah itu ia tidak pernah lagi kembali atau masuk ke kamar Mickey karena pada hari kematian Mickey ia sedang ditahan di kantor polisi. Guru langsung menghubungi rekannya di kantor untuk mengkonfirmasi keberadaan Strawberry Girl pada hari kematian Mickey dengan kartu identitas Strawberry Girl. Dan ternyata apa yang dikatakan Strawberry Girl adalah benar. Pada hari kematian Mickey, Strawberry Girl sedang ditahan di kantor polisi karena ketahuan meninggalkan sebuah restoran dengan tidak membayar. Tuduhan Oda Yuji akhirnya terbantahkan dengan alibi Strawberry Girl. Strawberry Girl akhirnya memberitahu bahwa ia pernah melihat seorang pria dengan rambut punk berkunjung ke apartemen Mickey dan mengajak pria itu masuk ke apartemennya. Guru langsung teringat sepertinya ia pernah melihat seseorang dengan rambut punk baru-baru ini. Tiba-tiba, guru teringat dengan foto milik Snake yang ditunjukkan kepadanya. Mereka pun segera mengambil foto itu dari dompet Snake dan meminta Snake berpose seperti pria punk di dalam foto. Mereka terkejut karena ternyata pria punk itu adalah Snake. Snake akhirnya mengakui bahwa benar ia adalah pria punk di foto itu. Foto itu adalah saat ia masih aktif di sebuah band dan mengambil kerja paruh waktu di sebuah toko. Mickey adalah langganan tetap toko di mana Snake bekerja. Pada hari Strawberry Girl melihatnya datang di apartemen Mickey adalah saat ia sedang mengantarkan pesanan belanjaan Mickey berupa botol-botol berkarakter laki capi. Snake masuk ke apartemen Mickey karena Mickey memintanya memindahkan isi sabun pencuci tangan, cairan pencuci piring, minyak salad, olive oil dan lainnya ke dalam botol laki capi yang baru dibeli Mickey. Pada saat itu, Mickey sedang memanggang kue yang katanya untuk dia kirimkan pada seseorang yang penting baginya, yaitu seseorang yang selalu mendukungnya. Sepertinya Mickey telah memiliki kekasih. Dan pada hari kematian Mickey, ia sedang berada di toko merapikan barang-barang toko yang berjatuhan karena gempa bumi kecil pada hari itu. Oda Yuji memberitahu bahwa benar Mickey memiliki seorang kekasih, yaitu seorang lelaki teman kecilnya, dan itu adalah cinta pertama Mickey. Lelaki itu bernama Yakun. Mickey bahkan memberitahunya bahwa Mickey akan menikah dengan Yakun. Mickey sering memuji kekasihnya yang mirip seperti aktor Johnny Depp. Strawberry Girl langsung bertanya dari mana Oda Yuji mengetahui semua itu. Pengetahuan Oda Yuji tentang Mickey melebihi level sebagai seorang penggemar. Saat itulah guru melihat Oda Yuji mengelap keningnya, dan seketika itu semua tersadar dan segera membandingkan foto Fatby dengan Oda Yuji serta cara Oda Yuji mengelap keningnya. Ternyata sob, Oda Yuji adalah Fatby, manajer Mickey. Rupanya setelah kematian Mickey, Fatby mengalami stres hingga menghabiskan 55 kg berat tubuhnya. Selama itu ia bersikuku untuk mencari pelaku yang menghabisi nyawa Mickey. Yang lain tidak pernah menduga bahwa ternyata Oda Yuji adalah Fatby, manajer Mickey. Guru pun tiba-tiba menangis. Ia merasa bahwa ternyata hanya dialah satu-satunya yang hadir di tempat itu sebagai penggemar Mickey dan tidak pernah sedikit pun berinteraksi dengan Mickey. Sedangkan yang lain ternyata pernah berinteraksi dengan kehidupan Mickey. Oda Yuji mencoba menghibur guru karena masih ada seseorang yang posisinya sama seperti guru, yaitu Yasuo. Yasuo yang ternyata sedari tadi mendengarkan pembicaraan mereka semua di luar pintu setelah sebelumnya berpamitan ke toilet, segera diajak masuk oleh guru. Yasuo langsung dengan tegas mengatakan bahwa kematian Mickey bukanlah pembunuhan, akan tetapi memang Mickey melenyapkan nyawanya sendiri. Ia mengetahui itu karena hampir setiap hari Mickey menelepon Yasuo untuk meminta sarannya. Semua terkejut. Yasuo melanjutkan bahwa ia adalah Yakun, teman kecil dan kekasih Mickey. Bagai petir menyambar, semua berteriak tidak mempercayai pengakuan Yasuo. Yasuo pun langsung menunjukkan bukti foto kecilnya bersama Mickey. Yasuo melanjutkan bahwa yang bertanggung jawab atas kematian Mickey adalah Oda Yuji. Karena sebelum kepergiannya, Mickey sering menelepon Yasuo dan ia sering mengeluhkan tentang Oda Yuji. Mickey juga pernah cerita bahwa Oda Yuji telah membuat kesepakatan
Miki untuk berpose tanpa pakaian tanpa seizin Miki. Sejak awal Yasuo telah meminta Miki agar tidak masuk dalam dunia entertainment, tetapi Miki bersikeras karena Miki ingin menunjukkan pada ayahnya yang telah meninggalkannya sejak Miki berusia 4 tahun bahwa kini Miki telah dewasa. Semua terdiam dan mulai berpikir bahwa sebenarnya mereka semua memiliki andil dalam kematian Miki. Akhirnya Yasuo bercerita tentang telepon terakhirnya dengan Miki di hari kematian Miki, di mana sekitar pukul 10 Miki menghubungi Yasuo dan bercerita tentang seekor kecoa yang muncul di kamarnya. Yasuo menyarankan agar Miki membasminya dengan obat penyemprot serangga, tapi Miki tak memilikinya. Hingga akhirnya Yasuo menyarankan agar Miki menggunakan cairan Mama Lemon untuk membasminya. Tapi tiba-tiba Miki menerima panggilan telepon dari Oda Yuji di saluran lain, hingga Miki mengatakan akan menelepon Yasuo kembali. Namun setelah itu Miki tak pernah lagi meneleponnya karena Miki telah tiada. Guru melihat ada sesuatu yang janggal di mana Miki menghubungi Yasuo pada jam 10 malam, sedangkan Oda Yuji menghubungi Miki jam 10.35. Adapun Miki meninggalkan pesan terakhirnya di mesin penjawat telepon Oda Yuji yaitu pada sekitar pukul 10.55. Jadi bagaimana mungkin Miki tiba-tiba mengambil keputusan melenyapkan nyawanya sendiri hanya dalam waktu 20 menit? Dan mengapa pula Miki meninggalkan pesan terakhirnya pada Oda Yuji bukannya kepada Yasuo? Padahal Miki telah berjanji akan menghubungi Yasuo kembali. Oda Yuji langsung teringat bahwa pesan terakhir Miki di mesin penjawab telepon Oda Yuji seperti bukan sedang berbicara pada Oda Yuji, tetapi seperti sedang berbicara pada orang lain karena gaya kalimat Miki bukan seperti gaya bicara Miki pada Oda Yuji yang selalu formal. Guru pun langsung memberikan analisa dan hipotesisnya setelah mendengar pengakuan Oda Yuji itu. Ia teringat dengan saran Yasuo pada Miki untuk membasmi kecoa dengan menggunakan cairan Mama Lemon. Jadi sebenarnya Miki pada saat itu bukan sedang meninggalkan pesan terakhirnya yang berbunyi, "Aku tidak berhasil, saya lelah, terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa." Itu untuk Oda Yuji, akan tetapi adalah untuk Yasuo karena cairan Mama Lemon yang disarankan Yasuo ternyata tidak berhasil membasmi kecoa itu. Miki salah menekan nomor telepon karena nomor Yasuo dan Oda Yuji berada dalam list teratas panggilan masuk di handphone Miki. Jadi sebenarnya dalam 20 menit itu Miki sedang sibuk membasmi kecoa dengan cairan Mama Lemon sesuai saran Yasuo. Jika demikian, berarti kematian Miki bukanlah karena Miki melenyapkan nyawanya sendiri, tetapi adalah karena sebuah insiden kecelakaan mengingat Miki tewas terbakar di dalam apartemennya. Oda Yuji pun bertanya, lalu dari mana api itu berasal? Guru pun melanjutkan hipotesanya bahwa setelah Miki mengejar kecoa, ia lelah dan ia pun berangkat tidur, di mana seperti pengakuan Oda Yuji bahwa sebelum pergi tidur, Miki selalu menyalakan lilin beraroma. Nah, pada saat Miki tidur, ternyata terjadilah gempa. Saat terjadi gempa itulah lilin beraroma Miki terjatuh hingga membakar apartemennya dan Miki pun tewas dalam insiden kebakaran itu. Namun Oda Yuji teringat posisi jenazah Miki ditemukan bukan di tempat tidurnya, akan tetapi berada di lemari pakaiannya. Strawberry Girl langsung teringat tentang adanya sebuah kotak kardus di dalam lemari Miki yang sempat dilihatnya ternyata berisi tumpukan surat-surat. Dan tumpukan surat-surat dalam kardus itu pastilah 200 surat yang telah dikirimkan guru pada Miki. Snake pada saat itu juga teringat kembali dengan perkataan Miki yang sedang memanggang kue saat Snake mengantarkan botol-botol Lucky Capy yang dibeli Miki dari tokonya, di mana saat itu Miki sempat berkata pada Snake bahwa Miki ingin mengirimkan kue buatannya untuk seseorang yang penting baginya, yaitu seseorang yang selalu mendukungnya. Berdasarkan itu semua, akhirnya mereka pun mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi di malam kematian Miki. Yaitu setelah Miki tertidur karena lelah mengejar kecoa dengan cairan Mama Lemon, ia pun menyalakan lilin beraroma sesuai kebiasaannya. Ternyata terjadilah gempa yang membuat lilin itu jatuh dan membakar apartemen Miki. Saat itu Miki terbangun dan sadar bahwa apartemennya terbakar. Miki pun pergi menuju ke lemari untuk mengambil sebuah kardus berisi tumpukan surat-surat dari guru yang sesuai pengakuan Miki lebih berharga dari nyawanya sendiri karena pengirim surat-surat itu selalu mendukung karirnya. Setelah Miki mengambilnya, ternyata api telah keburu melahapnya. Itulah kenapa jenazah Miki ditemukan berada di lemari pakaiannya.
Semua terdiam dengan hipotesa yang mereka ambil dengan menyusun semua puzzle kejadian yang berhubungan dengan mereka masing-masing sebelum kematian Mickey. Yasuo merasa dialah penyebab kematian Mickey karena sarannya, Mickey akhirnya lelah mengejar kecoa dengan cairan Mama Lemon yang tak mempan. Oda Yuji juga merasa bersalah karena telah mengizinkan Mickey tinggal di sebuah apartemen yang ada kecoanya. Namun tiba-tiba Strawberry Girl membantah semua perasaan bersalah Yasuo dan Oda Yuji karena sebenarnya yang paling bersalah di sini adalah Strawberry Girl. Semua terkejut mendengar pengakuan Strawberry Girl. Strawberry Girl melanjutkan bahwa ialah yang menyebabkan Mickey akhirnya memilih dunia entertainment. Yasuo sebelumnya pernah memberitahu bahwa Mickey memilih dunia entertainment karena ingin menunjukkan dirinya telah dewasa pada ayahnya yang meninggalkannya pada usia 4 tahun. Dan kalau Strawberry Girl tidak meninggalkan Mickey di usia 4 tahun itu, mungkin Mickey tidak akan memilih dunia entertainment. Kembali semuanya terkejut karena ternyata Strawberry Girl adalah ayahnya Mickey yang selama ini dicari oleh Mickey. Dengan bingung akhirnya Oda Yuji berkata bahwa ternyata Strawberry Girl benar bukanlah seorang penguntit, akan tetapi sangat menaruh perhatian pada anaknya Mickey dengan diam-diam mengawasi Mickey dari jauh. Strawberry Girl juga memberitahu Oda Yuji agar tidak merasa bersalah dengan keputusannya mengeluarkan foto-foto polos Mickey karena sebenarnya Mickey setuju dengan keputusan Oda Yuji itu. Mungkin ia hanya menangis di hadapan Yasuo untuk menarik perhatian Yasuo karena sebenarnya ibu Mickey pernah menghubungi Strawberry Girl dan mengatakan agar Strawberry Girl ayahnya melihat album barunya Mickey dengan judul yang telah dibuat Mickey sendiri, yaitu berjudul Show Me, Aku Telah Tumbuh Dewasa. Lalu film pun ditutup dengan adegan di mana 1 tahun kemudian mereka semua berkumpul kembali untuk mengenang 2 tahun kematian Mickey di tempat yang sama. Namun kali ini dengan dihadiri oleh seorang pria yang pernah membawakan acara Mickey kala Mickey masih hidup. Pembawa acara itu berkata di depan kelimanya bahwa selama 2 tahun ia telah menyelidiki kematian Mickey dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Mickey tewas dibunuh. Dan apakah mereka semua tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari kematian Mickey? Pembawa acara itu pun mengeluarkan sebuah kawat berukuran kecil yang bentuknya tak beraturan di hadapan kelimanya. Lalu film Kisaragi pun di end. Well Sob, Kisaragi disutradarai dan dinaskahi oleh Yuicho Sato dengan dibintangi oleh Teruyuki Kagawa, Keisuke Koide, Sun Oguri, Yusuke Santamaria, dan Muga Tsukaji. Film ini sebenarnya cukup melelahkan untuk diikuti Sob. Bukannya dalam artian melelahkan karena membosankan ya Sob, tetapi cukup melelahkan karena selama hampir 2 jam atau tepatnya 1 jam 48 menit, sobat diajak untuk terus-menerus konsentrasi pada dialog-dialog setiap tokoh untuk dapat menerima kejutan-kejutan tak terduga dari setiap karakter tokoh-tokohnya hampir di setiap 10-15 menit durasinya. Sobat tentu tahu, untuk membuat sebuah film berlatar pada satu tempat harus mempunyai kekuatan di skenarionya serta di akting pemainnya untuk dapat menarik atensi dan emosi penontonnya. Jika tidak memiliki 2 kekuatan itu, maka film berlatar satu tempat akan sangat membosankan. Itulah kenapa film yang mengambil latar pada satu tempat merupakan suatu tantangan tersendiri bagi para sineas, dan tidak semua sineas mampu membuat film berlatar satu tempat yang mampu menarik atensi dan emosi penontonnya. Seperti film Kisaragi ini Sob, Mince mengakui kekuatan akting kelima tokohnya yang mampu memerankan karakternya masing-masing dengan sangat baik. Dan satu hal yang paling Mince salut dari film ini adalah penyajian plot twistnya yang ternyata disajikan melalui dialog-dialog. Dan plot twist itu bukan hanya sekali 2 kali, tetapi berlapis-lapis Sob. Keren sih menurut Mince, karena menurut Mince untuk membuat plot twist berlapis-lapis dengan latar satu tempat yang dapat menjaga konsentrasi penonton untuk dapat tetap menontonnya sampai akhir selama hampir 2 jam itu susah banget. Seperti kata Mince tadi, diperlukan skenario yang kuat dan akting tokohnya yang mumpuni. Semua itu ada di film ini. Film ini telah menyabet 4 award pada Award of the Japanese Academy 2008 dan 1 award pada Blue Ribbon Award 2008. Sedangkan di IMDb, film ini mendapat rating 7,2 loh Sob. So, bagi sobat yang ingin memanjakan diri dengan menonton film yang memiliki kejutan-kejutan tak terduga dengan hanya menonton dalam satu film, film Kisaragi ini recommended banget buat sobat telur. Akhir kata, Mince memberikan bintang 4 dari 5 untuk film ini. Terima kasih sudah mampir ke Demen Alu Channel. Jika sobat penggemar film-film bergenre horor, misteri atau thriller, berarti sobat tepat sudah mampir ke sini. See you!